dipersembahkan oleh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Connect 360. Saya akan kembali lagi ke Pak Rahmat Baja, anggota Bawaslu. Dengan segala situasi pandemi dan kemudian ada berbagai macam tantangan untuk melakukan kampanye yang patuh pada protokol COVID, kemudian bertransformasi ke daring. Apakah masyarakat yang akan melakukan pencoblosan pada Pilkada serentak 9 Desember itu sudah terinformasikan mengenai pasangan calon ataupun visi misi mereka? Kalau terinformasikan bahwa sekarang ini Pilkada, ya. Siapa pasangan calonnya, iya ada. Tapi visi misi, nah itu yang kadang-kadang belum tersampaikan. Nah, oleh sebab itu pertemuan terbatas, kan jarang orang buat sekarang rapat umum, tidak pernah, nggak boleh rapat umum. Jadi dengan pertemuan terbatas, si kandidat terpaksa harus turun ke bawah bersama dengan 50 orang, diskusi intensif sejam 2 jam, baru kemudian pindah lagi. Dan buat teman-teman paslon ini pasti capek. Pasti capek. Nah, akan tetapi dari situ pertemuan 50 orang itu tidak ada pergelaran penyanyian lagi, nggak ada konser dangdut lagi. Jadi karena tidak ada konser dangdut lagi, maka yang akan ditawarkan benar visi misi dan program. Jadi nggak ada lagi hiburannya lebih banyak daripada kontennya. Tapi ya ini juga resikonya. Apa kelebihan dan kekurangannya dengan metode seperti itu? Kelebihannya itu masyarakat itu tersampaikan dekat dengan pasangan calon. Kekurangannya hiburannya tidak ada. Oke. Jadi gula-gulanya tidak ada. Gegap gempitanya tidak ada. Iya. Kalau sekarang dulu kan ada pawai, ada ini, sekarang nggak ada. Oh, ada pawai bubar. Apa dong yang bisa kemudian ditawarkan oleh para pasangan calon menurut ini? saya itu untuk pengisian itu nanti di iklan kampanye misalnya harus sudah berpikir di RRI misalnya mereka buat drama, buat apa yang kontinu selama 15 hari itu, atau kalau ditambah silahkan 15 hari itu kalau PKP-nya berubah ya, 15 hari itu visi misinya tersampaikan dengan apa? Dengan bentuk-bentuk misalnya pembuatan kalau yang jelas sekarang itu kan TikTok dan kawan-kawan untuk di media sosial kan. Iya. Nah, untuk di RRI, untuk daerah-daerah terluar, ini kita perlu pikirkan untuk daerah-daerah yang tidak tersambung dengan internet misalnya. Bagaimana? Apakah dengan TVR, misalnya dengan radio komunitas, kemudian juga slotnya apa yang harus disampaikan. Kalau orang mendengar visi misi saya, saya itu nggak menarik juga. Harus dikemas lagi kontennya. Nah, inilah yang kemudian harus dipikirkan teman-teman paslon dan tim kampanye. Bagaimana konten ini tersampaikan visi misinya, tapi juga tidak menjemukan misalnya. Cukup visi misi, misal tagline-nya apa si pasangan calon, tapi kemudian ada tim kampanyenya mengemas dengan drama, dengan apa, dengan sandiwara radio. Ini kan cukup sandiwara setengah jam, diisi dengan komedi, stand up. Nah, itu bisa diisi dengan seperti itu. Dengan dengan hal-hal yang lebih kreatif ya dari ke depan ini. Dan kemudian kekurangan pertemuan terbatasnya capek pasti buat pasangan calon. Kemudian juga biaya juga lebih tinggi. Biaya lebih tinggi. Karena kalau pasangan calon itu membuat pertemuan terbatas, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga tim kampanyenya yang di belakang. Dan 50 orang itu juga harus terjamin misalnya transportasinya dan juga konsumsinya pada saat itu. Belum lagi kemudian untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatannya harus dipikirkan juga, harus ada biaya masker. Nah, tadi Pak Henry menyebutkan, sekarang bahan kampanye ya ada banyak usulan bahwa bahan kampanye adalah bentuknya masker. Sudah terjadi? Sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Masker, kemudian hand sanitizer yang berguna untuk mencegah protokol COVID-19, mencegah pandemi COVID-19. Itu juga banyak dilakukan teman-teman pasangan calon. Ini sudah terjadi, sudah tersosialisasi dengan baik. Dan tinggal kita menginformasikan lebih banyak lagi kepada pasangan calon. Ini waktu sebentar lagi tanggal 6 Desember sudah selesai masa kampanye. Iya. Jadi ini tinggal berapa bulan lagi, 1,5 bulan lagi, 1 bulanan lagi ke depan. Oleh sebab itu mereka harus berpikir ini masa-masa untuk menginformasikan bahwa dirinya adalah terbaik untuk daerahnya. Untuk daerahnya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Pak Rahmat Baja sempat mengusulkan kalau bisa jangan 15 hari di akhir masa kampanye kemudian baru masuk ke media. Apakah ini juga sudah menjadi bahan pertimbangan dari Kominfo untuk diusulkan? Ya, kami juga setuju itu. Memang itu kalau membatasi masa kampanye dalam waktu yang pendek itu masih mindset
belum menggunakan teknologi digital yang pertama, artinya belum. Dan masih bukan masa mindsetnya COVID itu ya, belum. Pak ya? Ya, dan kedua belum masa COVID. Iya. Kalau teknologi digital misalnya, kan yang kampanye atau berkomunikasi politik itu kan tidak selalu pasangan calon, tidak selalu juga tim sukses. Kadang-kadang masyarakat lewat WA group, lewat WA pribadi, lewat SMS, lewat telepon, memang mau bisa diatur itu bahwa ini sekarang sudah saatnya minggu tenang karena udah tanggal 6 lebih, tanggal 7, tanggal 8. Terus mau mengawasi HP orang kan susah. Karena di era digital itu susah. Tapi kalau dulu itu minggu tenang, gambar-gambar diturunkan semua, kan fisik. Nah kalau di era digital itu, kalau udah ngomong minggu tenang, maka tidak boleh lagi memanfaatkan teknologi digital. Nah itu menjadi problem tersendiri yang tidak mudah, gitu ya. Makanya ke depan nanti mungkin perlu dipikirkan lagi tentang konsep minggu tenang itu seperti apa ketika di era digital. Karena memang berbeda dengan era-era dulu, ya. Yang kedua, ini memang sebenarnya adalah sebuah tantangan bagi semua pihak, terutama para calon maupun pasangan calon, untuk berkreasi. Kalau mereka mampu kreatif, mampu berkreasi, dan sudah memiliki investasi lama, karena sudah katakanlah sudah membangun jaringan, sudah banyak dikenal masyarakat, itu dia akan diuntungkan. Makanya incumbent itu sebenarnya lebih diuntungkan dibandingkan yang baru datang tiba-tiba yang tanpa persiapan banyak. Tapi kalau orang dia sudah memiliki investasi, banyak membantu masyarakat, dikenal masyarakat, kiprahnya, itu memang itu menjadi katakanlah semacam menutupi waktu yang sangat pendek dalam artian untuk menyampaikan visi misi tadi. Tapi kalau visi misi tadi memang agak berat juga, kecuali menggunakan hal yang kreatif. Bisa aja tadi di hand sanitizer itu udah ada visi misinya. Saya yakin itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah inilah di era pilkada ini justru pilkada di era pandemik ini mendorong semua pihak itu untuk berkreasi dan kemudian juga tidak lagi dengan mindset masa lalu. Oke, baik. Pak Henry ditahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan. Kita akan bicara lebih lanjut soal bagaimana kampanye di media sosial dan juga disinformasi atau hoax yang kian marak beredar. Sesaat lagi pemirsa. Nah.